nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kulliha fatah ya alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aghnina bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan dari lanjutan pembahasan kemarin, yaitu kita dianjurkan tidak menyiapkan untuk tidur senikmat mungkin, senikmat mungkin, karena tidur itu ta'tilun lil haya, termasuk mengurangi, termasuk membuang waktu untuk mengumpulkan bekal kehidupan kita selanjutnya, yaitu di akhirat. Kecuali tidur salah satunya cara, tidak ada cara yang lain untuk melindungi diri kita dari keburukan, kejahatan. Tidak ada cara lain. Baru kita gunakan untuk tidur. Tidak ada cara lain. Tapi kita sudah jelaskan. Jangan kemudian di awal kita nggak punya cara lain sehingga kita tidur. Tapi terus kita tidur. Nggak ada usaha untuk tidak ada usaha untuk memperbaikinya, tidak ada usaha untuk memperbaikinya, itu keliru. Tidak, itu keliru. Harus ada usaha untuk memperbaiki. Ada usaha untuk memperbaikinya. Walaupun itu tidak langsung, tidak langsung, bertahap, berusaha untuk memperbaikinya. Sehingga diingatkan di sini oleh Imam Al-Ghazali. Kita punya waktu dalam sehari semalam itu 24 jam. Kita punya waktu dalam sehari semalam 24 jam. Dan 24 jam ini nggak berubah untuk siapapun. Untuk nabi, untuk rasul, untuk wali, untuk ulama, untuk orang awam, sama. Semuanya memiliki waktu dalam sehari semalam 24 jam. Sehingga katanya beliau, jangan kamu jadikan tidurnya kamu itu lebih dari dalam 8 jam. Dalam sehari semalam, jangan jadikan tidur kamu itu lebih dari 8 jam. Jadi maksimal, paling lama kita tidur dalam sehari semalam 8 jam. Berarti sisa berapa waktu kita? 24 jam dikurangi 8. Berapa? 16. Kita punya waktu 16 jam melek. Terjaga, tidak tidur. Benar? Benar 18? Benar 24 jam, 24 dikurangi 8, 16. Yusuf. Benar? Sudah ngitung itu? Atau? Berapa? 24 jam, 4 jam sama 4 jam. 20 kurangi 4 jam berapa? 16. Sama 4 jam setelahnya 20, 8 jam.
Sisa 16 dalam keadaan terjaga. Maksimal itu. Maksimal 8 jam. 8 jam itu dibagi kapan? Dibagi untuk malam dan siang. 8 jam dibagi untuk malam dan siang. Nah, anggap siang 2 jam. Sisa berapa dari 8? 6 jam. 6 jam malam. 6 jam malam. Itu sudah cukup banyak. Nah, cukup banyak. Jangan di pondok ngomong, 8 jam itu kurang. Ente di rumah tidurnya berapa jam? Ente di rumah kalau liburan tidurnya ente paling 5 jam. Kenapa? Malam ente tidak tidur sampai malam. Ada apa? Aslam. Ada apa? HP. Baru tidur jam 12 malam, setengah 1. Ya. Hah? Terus pagi tidak tidur, siang tidur sebentar toh. HP lagi. HP lagi. Kemudian ngomong di pondok kurang 8 jam loh. Ente di rumah lebih sedikit tak komentar ente. Di pondok komentar. Hah? Itu maksimal. Untuk siapa ini? Untuk semua orang. Bukan hanya untuk thalabul ilim. Bukan hanya untuk thalibul ilim, tapi untuk semua orang semestinya maksimal menggunakan waktunya dalam sehari semalam 8 jam untuk tidur. Itu maksimal. Justru kalau bisa dikurangi. Kalau bisa dikurangi. Lah nguranginya pelan-pelan. Dari 8 jam menjadi 7,5 jam. Dari 7,5 jam menjadi 7 jam. Sampai tidurnya ente dalam sehari semalam itu cukup 1 jam. Nah, cukup untuk 1 jam. 1 jam itu ente kuat untuk hidup 23 jam terjaga. Nah. Seperti contoh, ente lari 100 meter. Pertama kuat ente? Hah? Nggak kuat. Lari kenceng 100 meter. Pertama nggak kuat. Kuatkan. Setelah ente berlatih 1 bulan 100 meter, kuat gak? Kuat. Seperti pertama, kedua, ketiga, jauh berbeda. Setelah itu perlu ditingkatkan. Kalau sudah 100 meter itu nggak terasa, perlu ditingkatkan 150 meter atau 200 meter. Pertama berat, walaupun 100 meter enteng, tapi untuk nambah dari 100 itu pertama berat. Tapi ketika sudah berlatih 200 meter itu akan ringan, enteng. Paham ya? Nah, begitu juga tidur. Ketika ente kurangi dikit demi sedikit, tidur 1 jam seperti ente waktu tidur 8 jam. Tidurnya itu 1 jam seperti ente tidur 8 jam. Paham ya? Nah, itu harus. Ini untuk semua orang. Nah, karena apa? Karena dianggap tidur itu juga buang-buang waktu untuk menambah kebaikan ketaatan. Ya. Sehingga kalau kita tidur 8 jam kata Imam Ghazali, ya, itu kalau diperumpamakan umur kita 60 tahun, ya, diperumpamakan umur kita 60 tahun, ya, tidurnya 8 jam, itu berarti 20 tahun tidur. Ya, 20 tahun tidur. Sisa berapa umur kita? Dari 60 tahun. Hah? Sisa berapa? 40 tahun. Umurnya 60 tahun. Setiap hari tidur 8 jam. Kalau setiap hari tidurnya 8 jam, itu 20 tahun habis untuk tidur. Sisa berapa? 40 tahun. Sisa 40 tahun. Lah 40 tahun itu ente tidak tidur, terjaga.
Tapi jangan ente bilang 40 tahun ini kebaikan atau isinya. Ente nggak ngitung bayinya. Imam Ghazali menggambarkan secara keseluruhan kalau usianya 60 tahun, tidur setiap hari 8 jam, 20 tahun habis untuk tidur. Sisa 40 tahun. Lah 40 tahun, belum lagi kita kurangi bayi. Kita kurangi waktu anak-anak. Yang belum ada kebaikannya, belum ada ketaatannya. Belum ada bekal untuk kita di kehidupan kita setelahnya. Ya, belum kita makan, belum kita nongkrong, belum kita main, ya, belum kita keluar masuk kamar mandi, ya, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau dihitung dari 40 tahun ini kira-kira usia kita hidup full ibadah berapa tahun? Berapa tahun? Paling full ibadah mentok kalau memang top 10 tahun. Bisa jadi kurang dari 10 tahun. Jadi 10 tahun itu 24 jamnya ibadah. Berarti 30 tahun kemana? 30 tahun terbuang. 20 tahun terbuang dengan tidur, 30 tahun terbuang mungkin maksiat, mungkin sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, bisa jadi maksiatnya lebih banyak daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Terus 10 tahun pengen surga, 10 tahun kepingin dengan Nabi. Percaya diri ente. Percaya diri ente 10 tahun bisa bersanding dengan Nabi. Bisa menempati surganya Allah. Masuk surga tanpa hisab, percaya diri. Karena itu jangan percaya diri kita. Makanya kita harus ngurangi tidur. Harus ngurangi tidur. Untuk apa? Memanfaatkan waktu yang singkat dalam kehidupan dunia ini meraih kemuliaan, keistimewaan, menjadi bekal kita kelak di akhirat. Paham ya? Karena itu di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana kaum solihin itu, para salafus soleh, tidurnya mereka itu ya, ghalabah. Nah, tidurnya ghalabah. Tahu ghalabah? Ghalabah itu ketiduran. Tahu ketiduran? Ketiduran itu sedang melakukan aktivitas ketiduran. Itu tidurnya mereka. Bukan ente ndelosor gini. Ya, ente tengkurap atau ente berbaring kemudian ngomong ketiduran. Itu bukan ketiduran, tidur. Tahu bedanya tidur sama ketiduran? Kalau ente berbaring apalagi pakai bantal, ya, terlentang pakai bantal, ya, kemudian ngomong, saya tidak niat tidur, tidak bisa. Wong kamu pakai bantal berbaring kemudian nggak niat tidur, itu namanya tidur. Ketiduran itu nggak sengaja. Ente duduk baca wirid, nah itu ketiduran. Nah, itu ketiduran. Nah, bagi orang yang sedikit tidur, tidak banyak tidur, itu ketiduran. Kalau sudah tidur siang, malam sudah tidur, ikut turu. Tidak bisa dikatakan ketiduran kalau buat inti orang. Ya. Ya. Kenapa? Siang sudah tidur, ya, malam sudah tidur. Anggap 5 jam sudah, tidak usah 8 jam, anggap 5 jam. Ya. Kemudian masih gini, itu namanya tidur. Kalau mereka enggak ketiduran, karena memang waktunya singkat buat mereka tidur di situ ketiduran. Sesuai Nabi itu apa? Wa naumuhul ighfa'u. Tidurnya Nabi itu ighfa. Ighfa itu sesaat. Seperti ente bunyikan alarm di HP. Ya, ente matikan alarmnya, bunyi lagi kawan. Setelah 5 menit.
Lah, antara bunyi pertama ke 5 menit itu namanya ghafwah. Di situ tidurnya Nabi. Wa naumuhul ighfa'u. Ighfa' ghafwah. Wa aida inda naum siwakaka wa tahurat. Siapkan ketika kamu hendak tidur itu siwak kamu. Nah, jadi kalau bisa siwaknya itu lebih dari satu. Satu untuk apa? Khusus tidur. Tidur, terbangun dan bangun. Pakai siwak itu. Mau tidur siwakan. Terbangun ya, siwakan. Bangun siwakan. Tahu bedanya terbangun sama bangun atau? Hah? Terbangun itu tidak sengaja. Ngelilir, tahu ngelilir? Tahu-tahu bangun, dipikir sudah subuh. Tidak tahunya masih jam 12. Nah, kemudian tidur lagi. Lah itu namanya terbangun. Kalau bangun, itu situ sudah mau subuh itu bangun. Ya. Kalau bahasa Jawanya ngelilir, itu namanya terbangun. Ya. Sama bangun. Nah, ketika terbangun itu sunah siwakan. Atau inti bangun untuk kencing. Nah, bangun untuk kencing. Lah, ketika bangunnya untuk kencing itu siwakan. Mau tidur lagi siwakan lagi. Bangun untuk sholat dan sebagainya siwakan lagi. Nah, siwakan lagi. Kemudian juga air, siapkan airnya. Jadi kalau mau tidur itu siapkan air. Nah, ini kalau untuk zaman dulu ya. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu air sudah ready. Ya, di bak sudah ready. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu enggak ada bak, mereka itu ngangsu. Ya, enggak ada sanyo masih. Mereka ngangsu. Nah, apa namanya kalau bahasa Indonesianya itu? Nimba dari sumur. Nah, kemudian alatnya pun dulu itu enggak seperti sekarang. Sekarang tinggal cetek. Bahkan ada otomatisnya. Kurang dari tandon nyala. Kalau dulu enggak bisa seperti itu. Pompanya pun manual, pakai tangan. Ya, ngisi. Ya, ngisi manual. Nah, lah, sebelum tidur siapkan air. Untuk apa? Jaga-jaga. Ya, bangun tidur itu sudah ada air untuk kita gunakan. Nah, makanya ada cerita Habib Saleh Tanggul itu, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ya, itu setiap malam ya, ketika orang-orang tidur nimba untuk apa? Ngisi ya, kamar mandi agar orang yang bangun tidur untuk mau sholat itu sudah siap airnya. Apalagi kalau ada tamu, beliau sendiri yang nimba untuk menyiapkan airnya. Nah, untuk menyiapkan airnya. Karena itu Rasulullah disiapkan selalu oleh Abu Hurairah. Ya. Airnya selalu disiapkan. Ya. Nah itu sebelum tidur kita siapkan. Nah, sekarang tidak ada itu, sudah ready di kamar mandi. Nah, tinggal kita pakai, tinggal siwak yang perlu kita siapkan. Ya, tinggal siwak yang perlu kita siapkan. Nah, karena itu diriwayatkan di situ. Annahu kana yastaku fi kulli lailatin miraran inda kulli naumatin wa inda tanabbuhi minha. Rasulullah itu setiap malam siwakan berulang kali. Kapan? Ketika tidur dan ketika terbangun. Jadi tidur siwakan, terbangun siwakan, tidur lagi siwakan, terbangun siwakan lagi, itu berulang kali. Wa'zim ala qiyamil lail au alal qiyam qabla subhi, niatlah. Ya, niatlah untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi punyalah rencana qiyamul lail. Ya, punyalah rencana qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Jangan angan-angan. Rencana yang harus kita jalankan. Rencana yang harus kita jalankan. Untuk apa? Qiyamul lail. Beribadah di waktu malam. Nah, setengah jam atau 1 jam. Minimalnya di situ au alal qiyam qabla subuh, bangun sebelum subuh. Niat
untuk bangun sebelum masuk waktunya subuh. Artinya apa? Jangan bangun waktu subuh, tapi niatlah bangun sebelum subuh. Paham ya? Jadi kalau kamu nggak rencana qiyamul lail, minimal ya bangun sebelum subuh. Nah, jadi setengah jam, 15 menit, 15 menit atau setengah jam sebelum subuh bangun. Ya, bangun, kemudian menghabiskan waktu untuk ke kamar mandi 5 menit, 10 menit. Setelah itu manfaatkan untuk ibadah. Ya, sholat walaupun 2 rakaat. Ya, karena itu dikatakan di situ faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat ya, di waktu malam itu adalah ya, gudangnya kebaikan. Ya, banyaknya kebaikan yang bakal kita dapatkan. Dari apa? 2 rakaat. Nah, ya, 2 rakaat di waktu malam. Karena Nabi SAW memerintahkan kita sholat malam itu, bahkan perintahnya itu walaupun hanya 1 rakaat. Sholli bil laili walau rakaah, katanya Nabi. Sholatlah di waktu malam, walaupun 1 rakaat. Itu perintah Nabi ya, yang menekankan kita untuk tidak meninggalkan dan mengabarkan kepada kita sangat rugi orang yang meninggalkan sholat di waktu malam. Karena sholat di waktu malam itu bisa dilakukan walaupun 1 rakaat. Ya, sholat apa itu? Sholat apa 1 rakaat? Hah? Sholat witir. Ya, sholat witir. Misalnya kita sholat witir sebelum tidur 4 rakaat. Bangun tidur 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat. Itu adalah witir. Nabi menekankan ya. Bahkan mahkotanya seorang mukmin itu qiyamul lail. Izzul mukmin fi qiyamul lail. Kemuliaan, keistimewaan mahkota seorang mukmin itu adalah qiyamul lail. Jadi orang mukmin yang enggak qiyamul lail enggak punya mahkota. Kalau kepingin punya mahkota, qiyamul lail. Nah, ibadah di waktu malam. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan fastakthir min kunuzik liyaumi fagrik. Maka perbanyaklah gudang kebaikanmu ya. Untuk apa? Untuk hari kebutuhanmu. Hari kebutuhan kita kapan? Hari kebutuhan kita itu fil qabr wa fil qiyamah. Di kuburan dan di hari kiamat. Dari mana kita memperbanyak gudang kebaikan, kemuliaan, keistimewaan, yaitu dengan ibadah di waktu malam, khususnya dengan sholat. Kenapa? Falantuhniya angka kunuzud dunya idza mutta. Karena kekayaan dunia, ya, harta itu tidak cukup untukmu. Ya, kalau kamu mati sudah. Kalau kamu mati nggak cukup untuk kamu itu. Kekayaan duniamu nggak cukup untuk kamu. Paham ya? Nah, karena itu kita harus apa? Harus punya rencana qiyamul lail. Niat qiyamul lail. Nah, kalau kita sebelum tidur niat qiyamul lail, niatnya itu serius, ya, walaupun tidak bangun dapat kemuliaan. Niatnya serius, tidak bangun kebablasan dapat kemuliaan. Seperti orang yang qiyamul lail. Nah, apalagi niatnya serius, bangun dan dilaksanakan. Oh, lebih besar lagi kemuliaan yang dia dapatkan ya. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaguma yusalli minal lail faghalabathu ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumu shadaqatan alaihi minallahi ta'ala." Ya. Siapa yang berbaring di atas kasurnya niat untuk qiyamul lail, sholat di waktu malam, untuk bangun dan sholat di waktu malam, tapi kelewatan sampai subuh,
bangun baru subuh baru bangun. Ya. Ini dicatat apa yang dia niatkan. Jadi mendapat pahala seperti orang yang sholat. Ya. Terus tidurnya itu sedekah dari Allah untuknya. Ya, sedekah dari Allah untuknya. Jelas ya? Paham? Nah, jadi jangan kita habiskan waktu kita untuk sleep. Ya. Untuk regut tidur. Ya. Untuk bubuk atau tedung. Ya. Nah. Paham? Nah, akhirnya kita sedikit kemuliaan yang kita dapatkan atau sedikit bekal kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam.